Beastmaster, bab 175 sampai dengan 176. Bab 175 Yanceng yang sial, dia tidak mendapat hal baik tapi menerima semua hal buruk. Kantin militer, Kokino. 1. Kokino. 2. Belum tiba di tempat memasak, tetapi lebih dari 10 koki kafetaria semuanya berkumpul di kafetaria. Jangan tanya, masalahnya adalah dengan semakin sedikitnya jumlah penduduk, kecepatan produksi makanan tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsi. Astaga, kalau saja wakil kapten tidak mengembalikan sejumlah besar persediaan beberapa hari yang lalu, pasti tidak akan ada cukup makanan. Koki nomor 1 menyeka keringat di dahinya dan menatap Qiao Bai dengan miris saat ia berada di luar bersama sekelompok hewan peliharaan yang sedang menghabiskan makanan. Koki nomor 2 mengangkat celemeknya dan mengibaskan keringat di dahinya. Haha, bukan hanya itu, staf dapur bahkan memanggil mereka yang sedang pelatihan untuk membantu menyiapkan bahan-bahan. Jika tidak, Anda tidak dapat mengimbangi kecepatan makanan yang dikonsumsi. Para koki di dekatnya mengangguk berulang kali karena takut. Siapa yang mengira, keterampilan yang telah mereka asah selama ribuan tahun untuk melaksanakan serangan pada waktu yang tepat dan tidak pernah membiarkan para prajurit kelaparan hampir dikalahkan oleh Profesor Qiao Bai. Oh, alasan utamanya adalah ubur-ubur terlalu rakus. Di depannya ada seekor ubur-ubur kecil yang sedang makan dengan lahap, dan di belakangnya ada sekelompok orang yang menatapnya dengan mata muram. Apa yang dapat dia lakukan? Apakah dia juga putus asa? Qiao Bai menggendong Xiao Wu, tatapannya kosong saat ia menatap tumpukan panci dan wajan bersih di sekitarnya, bahkan setetes sup pun tak tersisa. Sesekali ia menyentuh bulu Xiao Wu yang hampir dimakan ubur-ubur, sambil berusaha membuat kesan yang baik dan berpikir. Apakah Anda makan makanan bersih? Bukankah mungkin untuk mengurangi kerepotan mencuci piring? Tampaknya tidak banyak berkurang. Harus ada penghalang psikologis untuk penggunaan kembali tanpa dicuci. Qiao Bai mendesah dalam hatinya. Kepala botak, benar-benar botak. Ubur-ubur kecil itu memicu rasa lapar, sama seperti rasa kenyang sebelumnya, tidak bisa diganggu-gugat, dan tidak ada cara untuk mengganggu dari luar. Ubur-ubur kecil itu langsung mengamuk, ingin menggigit apa saja yang dilihatnya. Termasuk namun tidak terbatas pada Xiao Wu, Mao Mao Chong, Xiao Bai Se dan Qiao Bai. Masalahnya adalah, saya tidak bisa makan cukup, saya tidak bisa makan cukup sama sekali, tidak ada gunanya makan lebih banyak. Tetapi ada sesuatu yang bisa dimakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Qiao Bai bertindak tegas, membujuk ubur-ubur kecil itu dengan camilan di tangannya, dan bergegas ke kafetaria sesegera mungkin. Ada periode kekacauan dan ketidakteraturan. Segalanya akhirnya bisa tenang, terutama Qiao Bai. Saya duduk di samping dan memperhatikan ubur-ubur kecil itu, walaupun tahu itu tidak ada gunanya, tetapi saya tetap tidak bisa menahan diri untuk memakannya. Saat yang sulit, akhirnya berlalu. Hal pertama yang dilakukan Qiao Bai adalah mengaktifkan keterampilan bakatnya dan mengamati ubur-ubur kecil itu untuk melihat apakah ia memiliki status khusus yang aneh. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Status khusus telah hilang. Konsentrasi darah meningkat dari 7% menjadi 11,8%. Peningkatan 4,8%. Qiao Bai menyentuh dagunya. Dia pikir ubur-ubur kecil bisa mencapai batas 6,5%. Meskipun data ini sudah cukup bagus, perlu diketahui bahwa ubur-ubur kecil itu telah menyerap energi mistis. Secara logika, seharusnya tidak terlalu sulit bagi ubur-ubur kecil untuk memaksimalkan efektivitas ramuan ini, bukan? Tetapi dia tidak merasa puas dengan hasil ini. Setelah mendengar berita dari kafetaria, Lin Wentian, yang akhirnya datang terlambat, berkata. Entah kenapa, Lin Wentian tanpa sadar menggigil seluruh tubuhnya, punggungnya terasa dingin, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kebaikan, pasti Lao Zhao yang membicarakannya di belakang lagi. Setelah dia kembali, dia akan bekerja sama dengan Lao Zhang dan terus menambah pekerjaan untuk Lao Zhao. Bagaimanapun,
Tugas-tugas itu pada awalnya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Zhao Yan sebagai pemimpin tim. Panci itu datangnya dari langit. Zhao Yan, Profesor Qiao Bai, apa yang sedang Anda lakukan? Pikiran-pikiran itu terlintas begitu saja di benak Lin Wentian, tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang berpikir. Lin Wentian menatap panci, wajan, dan perkakas yang memenuhi selusin meja panjang yang berpusat di sekitar ubur-ubur kecil itu, matanya dipenuhi kebingungan dan rasa heran yang tidak dapat disembunyikan sama sekali. Tidak, apa ritmenya? Mungkinkah itu? Lin Wentian tanpa sadar memikirkan berapa banyak yang dimakan ubur-ubur kecil itu. Baik saat Qiao Bai pertama kali tiba maupun saat ia melawan gelombang binatang buas, Lin Wentian melihatnya dengan jelas. Saya bisa makan banyak. Tapi bukankah ini terlalu banyak untuk dimakan? Dan, bukankah seharusnya aku kenyang? Lin Wentian berbicara tentang gelombang binatang buas. Keinginan Qiao Bai memang benar, tetapi mustahil bagi Lin Wentian untuk benar-benar mengabaikan Qiao Bai selama proses tersebut. Ia sendiri tidak bisa melakukannya. Abaikan saja. Begitu Anda memperhatikan. Lin Wentian tanpa sadar mengingat kembali adegan yang telah dilihatnya. Kemampuan yang ditunjukkan Qiao Bai jauh melampaui imajinasinya. Kuat. Yang lebih mengejutkan Lin Wentian adalah kemampuan adaptasi Qiao Bai terhadap konfrontasi berskala besar ini. Anda tahu, banyak rekrutan baru yang telah dilatih khusus selama lebih dari setahun mungkin tidak dapat menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat seperti Qiao Bai. Seolah-olah Qiao Bai memang ditakdirkan untuk hidup di lingkungan seperti ini, terus-menerus berjuang. Seganas apapun makhluk gaib yang ia hadapi, Qiao Bai tak bisa mundur atau takut. Lin Wentian benar-benar tersentuh dan ingin mempertahankan Qiao Bai. Ini sempurna untuk legiun keempat mereka. Ketika saya berbalik dan memikirkan identitas Qiao Bai sebagai profesor hewan peliharaan, saya merasa putus asa. Mengapa? Sungguh disayangkan. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Tanpa diduga, ketika ia berbalik lagi, Lin Wentian menatap ubur-ubur kecil yang terlentang dan tatapan, "Aku selamat," dari dapur. Dalam hatinya, ia diam-diam membuat perhitungan kecil, yaitu, adakah kemungkinan aku memberi ubur-ubur kecil itu ramuan? Qiao Bai tidak menyembunyikannya. Sambil menunjuk ke arah ubur-ubur kecil itu, Qiao Bai berkata dengan wajah pusing, lalu, sepertinya ada reaksi yang merugikan. Lin Wentian langsung mengerti apa yang terjadi dan menggosok dahinya dengan sakit kepala di wajahnya. "Ah, aku lupa mengingatkanmu." Lin Wentian tersadar kembali dan berpikir dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa mungkin saja, ini benar-benar masalah yang belum ia informasikan dengan benar kepada semua orang. Lin Wentian mendesah, setelah meminum ramuan itu, hewan peliharaan biasanya mengalami beberapa reaksi khusus. Yang paling umum adalah seperti minum terlalu banyak dan menjadi gila. Tetapi yang seperti ini, sambil berbicara, pandangan Lin Wentian sekali lagi menyapu piring-piring kosong dan bersih yang tampak seperti telah dicuci sekali. Lin Wentian menelan ludah dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihatmu." Di saat yang sama, ia tak kuasa menahan desahan dalam hati, ia memang pantas menjadi hewan peliharaan Profesor Qiao Bai. Reaksinya setelah meminum ramuan itu berbeda dari hewan peliharaan lainnya. Intinya adalah menonjol dari orang banyak, bukan? Dalam sekejap, Lin Wentian merasa sedikit penasaran. Seberapa besar peningkatan konsentrasi darah ubur-ubur kecil itu? Dilihat dari sini, seharusnya mendekati 1%, kan? Cek-cek, saya tidak tahu garis keturunan seperti apa yang dimiliki ubur-ubur kecil itu, dan seberapa besar kekuatannya akan meningkat setelah peningkatan. Secara tidak sadar, hal pertama yang terlintas di benak Lin Wentian adalah apakah nafsu makan ubur-ubur kecil itu juga akan meningkat. Aku sudah bisa makan banyak sekarang. Kalau aku bisa makan lebih banyak lagi, ini pasti cuma mimpi buruk. Tidak mudah bagi Profesor Qiao Bai untuk memelihara hewan peliharaan. Lin Wentian menatap Qiao Bai dengan pandangan simpatik. Qiao Bai, yang entah kenapa menerima sinyal dari Lin Wentian, berkata,
Saya tidak menginginkan simpati seperti itu. Efek obatnya cukup bagus, tetapi Qiao Bai juga berencana untuk meminumnya perlahan-lahan terlebih dahulu. Ubur-ubur kecil, minumlah perlahan-lahan. Biarkan Xiao Wu menggunakannya selanjutnya. Xiao Wu. Tepat saat itu, Qiao Bai menyadari teleponnya bergetar. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu bukan pesan dari malaikat, tetapi pesan dari Huangzu. Qiao Bai, jika tidak ada masalah, Presiden Huangzu tidak akan menghubunginya begitu saja. Qiao Bai mengerutkan kening, ada apa sebenarnya? Saat dia membolak-balik halamannya, alis Qiao Bai berkerut sedikit dan dia menatap Xiao Wu. Xiao Wu memiringkan kepalanya lagi dan mengintip ponsel Qiao Bai dengan rasa ingin tahu. Xiao Wu, aku melihat 0v0. Xiao Wu, aku tidak mengertiku. Ada apa? Lin Wentian, yang berdiri di samping, juga menyadari ada sesuatu yang aneh, dan bertanya dengan lembut. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Yancheng. Qiao Bai merenung sejenak dan berkata, terima kasih kepada semua orang di kafetaria hari ini. Sambil berbicara, Qiao Bai berdiri sambil memegangi ubur-ubur kecil itu, lalu berbalik menatap penuh rasa terima kasih ke arah para koki di dapur, juga ke arah orang-orang di tim masak yang tengah sibuk membantu mencuci dan menyiapkan sayur-sayuran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini yang harus kita lakukan. Benar sekali. Kali ini, semua ini berkat Profesor Qiao Bai atas bantuanmu. Terima kasih banyak. Profesor Qiao Bai, tolong jangan bersikap sopan kepada kami. Kalau hewan peliharaanmu masih mau makan, kita bisa lanjutkan, batuk-batuk. Puff. Sebelum orang terakhir dapat menyelesaikan kata-katanya, perutnya dipukul oleh siku temannya. Melihat ini, Qiao Bai tidak dapat menahan tawa kerasnya. Itu cukup menarik. Dalam jangka pendek, ya, mungkin tidak, kata Qiao Bai, dirinya sendiri tidak begitu yakin. Ubur-ubur kecil itu menggunakan ramuan itu dan menunggu sedikit lebih lama. Terlepas dari apakah ubur-ubur kecil itu telah menderita trauma psikologis, Qiao Bai akan menderita trauma psikologis. Ubur-ubur kecil dengan efek mata merah menyala itu benar-benar bisa melahap apa saja. Kalau bukan karena reaksinya yang cepat, film yang diberi rating pasti sudah tayang dalam hitungan menit. Lin Wentian memandang punggung Qiao Bai yang menjauh dan sedikit khawatir tentang apa yang dikatakan Qiao Bai tentang insiden di Yancheng. Yancheng, kenang Lin Wentian. Jika dia ingat dengan benar, ini tampaknya adalah kota tingkat ketiga yang cukup biasa, bukan? Satu-satunya hal yang istimewa adalah letaknya yang dekat dengan area terlarang. Namun, karena Yancheng tidak cukup besar, dan ibu kota provinsi, kota Hongtu, juga berbatasan dengan tanah terlarang, maka kewenangan tanah terlarang dibagi ke kota Hongtu. Area terlarang di Red Earth City sangat populer di kalangan Beastmaster dari beberapa kota sekitarnya. Karena ada serangkaian sumber daya khusus di area terlarang kota Tanah Merah, Biji Merah, Kristal Batu Merah, dan Tanah Merah. Rangkaian sumber daya ini sangat cocok digunakan untuk pelatihan fisik hewan peliharaan. Tergantung pada level sumber dayanya, bahkan hewan peliharaan level 8 pun dapat menggunakannya untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Tingkat sumber daya berkisar dari tinggi hingga rendah, dengan Tanah Merah menjadi yang paling umum. Ibu kota provinsi, kota Hongtu, mendapatkan namanya dari sini. Orang-orang yang datang dan pergi di kota Hongtu semuanya adalah para Beastmaster yang datang untuk mendapatkan sumber daya Tanah Merah. Dalam hal keuangan, kota Hongtu adalah salah satu yang terbaik di antara kota-kota sekitarnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kota ini sangat kaya akan daging. Dibandingkan dengan kota Hongtu, Yancheng jauh lebih buruk. Jelas sekali letaknya sangat dekat dengan tempat terlarang yang dikenal sebagai alam rahasia Tanah Merah oleh dunia luar, tetapi kekuatan bawaannya sendiri tidak mencukupi, dan ada tetangga di dekatnya yang kondisinya lebih baik. Kota Hongtu menyantap daging itu dengan suapan besar, sedangkan Yancheng hanya mengikuti di belakang dan minum beberapa teguk sup saja. Umumnya, karena tidak ada tempat tinggal di dekat kota Hongtu,
para Beastmaster akan mundur dan memilih tinggal sementara di Yancheng. Semua ini adalah keluhan yang dilontarkan oleh seorang teman Lin Wentian yang telah bertugas di tingkat akar rumput di Yancheng selama beberapa tahun. Mereka hanya mengobrol sebentar setelah minum terlalu banyak. Jika Qiao Bai tidak menyebut Yancheng hari ini, Lin Wentian pasti mengira ia telah melupakan kenangan-kenangan yang tidak begitu penting ini. Jadi, apa yang mungkin terjadi di Yancheng? Setelah kembali ke asrama, Qiao Bai mengklik pesan yang dikirim oleh Huang Zhou. Pertama, video. Qiao Bai mengkliknya. Rekamannya sangat kacau, hanya sekitar 3 detik pertama yang stabil, di mana kabut tipis terlihat. Qiao Bai tertegun sejenak sebelum langsung menyadarinya, kabut itu berasal dari dalam tanah terlarang. Ini seharusnya menjadi video tim ekspedisi menjelajahi tanah terlarang. Foto-foto setelahnya semuanya buram. Bukan cuma buram, tapi foto-fotonya juga tampak seperti dilempar ke dalam mesin cuci, berputar 360 derajat, berputar, dan berayun naik turun. Namun hal itu tidak berlaku pada suara. Petik 2 titik. Api. Bagaimana bisa ada api? Lari, lari, jangan berhenti. Suara-suara itu tercampur menjadi satu dan berantakan, dan tidak ada informasi berguna yang dapat diekstraksi. Qiao Bai hanya bisa menebak berdasarkan informasi yang terungkap dalam video bahwa tim ekspedisi ini pasti menghadapi situasi yang sangat berbahaya dan merekam video ini sambil terus berlari. Bersamaan dengan keberadaan emas merah yang tidak diketahui, layar video tiba-tiba menjadi hitam. Qiao Bai, saya tidak mengerti mengapa. Saya bingung. Apa yang terjadi? Dia mengirim tanda tanya ke Huang Zhu. Huang Zhu tampak sedang melihat ponselnya. Ketika melihat tanda tanya yang dikirim oleh Qiao Bai, ia langsung melakukan panggilan video ke Qiao Bai. Ada apa dengan video itu? Apa yang terjadi di Yancheng? Qiao Bai langsung ke pokok permasalahan. Huang Zhou berkeringat deras karena rentetan pertanyaan Qiao Bai. Ia menyeka keringat di wajahnya sebelum melanjutkan, apa ada yang terjadi? Hei! Kemudian Huang Zhou secara singkat memberitahu Qiao Bai tentang situasi di daerah terlarang kota Hongtu. Sumber daya bumi merah sudah menipis. Aliansi penjinak binatang kota bumi merah telah berusaha berekspansi ke zona aman yang lebih sesuai. Lagi pula, alam rahasia bumi merah dianggap sebagai industri terdepan di kota bumi merah. Sumber daya tanah merah eksternal menjadi semakin langka. Biji merah, kristal batu merah, dan tanah merah semuanya merupakan sumber daya tak terbarukan. Tidak ada cara lain selain terus menjelajahi kota tanah merah. Lalu 3 tim ekspedisi berangkat untuk menjelajahi pegunungan bersama-sama. Jika beruntung, mereka mungkin menemukan sejumlah besar biji merah, tetapi tanpa diduga. Huang Zhou mengusap dahinya. Qiao Bai mengerti maksudnya, dan setelah menonton video itu dia tahu betapa buruknya situasi tersebut. Tapi, kota tanah merah itu tempat terlarang. Apa hubungannya dengan Yancheng? Pada saat yang sama orang-orang ini dalam kesulitan, sebagian besar penduduk Yancheng mengalami demam tinggi dan belum bangun. Qiao Bai, jangan katakan padaku, Yancheng ini sungguh sial. Mereka tidak memperoleh hal baik sama sekali, malah hal buruk menimpa mereka. Meskipun Yancheng hanyalah kota tingkat 3, penduduknya jutaan. Separuhnya demam tinggi. Huang Zhu mengerutkan kening. Bukankah masalah ini akan langsung menjadi masalah besar? Bab 176 Presiden Kota Tanah Merah, Profesor Qiao Bai. Bukankah ini penyelamat yang kutunggu-tunggu? Mendengar ini, Qiao Bai hanya bisa menghela napas takjub. Yancheng benar-benar. Jadi apa yang direncanakan Red Earth City sekarang? Qiao Bai bertanya. Presiden Huang Zhu tidak akan mengirim video ini kepadanya tanpa alasan. Dia juga tidak akan membicarakan masalah ini dengannya hanya untuk mengobrol, jadi tujuannya adalah. Kamu tahu situasi di Yancheng sangat serius. Qiao Bai mengangguk. Hampir setengah dari penduduk kota menderita demam tinggi, yang jelas merupakan peringatan tingkat 1. Situasi di Yancheng dimulai setelah tengah malam tadi. Hampir setiap rumah tangga memiliki penghuni yang jatuh sakit dengan demam tinggi.
Awalnya, beberapa orang tidak menganggapnya serius, tetapi seiring bertambahnya orang yang datang, Huangzu menghela nafas. Baru kurang dari 12 jam, dan kami masih belum yakin apakah warga lain akan terus mengalami demam tinggi. Setelah menyingkirkan kemungkinan virus, satu-satunya anomali yang dapat kami kaitkan adalah masalah dengan tim ekspedisi alam rahasia Bumi Merah, dan waktunya hampir sama. Qiao Bai tertegun sejenak. Kembali dan tonton video itu lagi. Aku tidak menyadarinya tadi, lampu di sekitar sangat terang. Qiao Bai tanpa sadar mengira hari masih siang, tapi dia tidak menyangka hari sudah malam. Ya, Liga dan para pejabat mengambil tindakan, terutama karena waktunya sangat sempit. Di satu sisi, kami menyediakan perawatan medis bagi penduduk yang menderita demam tinggi. Di sisi lain, kami mengirimkan lebih banyak bismaster dan pakar yang lebih kuat dari berbagai bidang ke wilayah Tanah Merah terlarang untuk menyelidiki. Qiao Bai, kamu. Saat dia berbicara, Huang Zhou, yang telah memutuskan untuk melepaskan Qiao Bai, tiba-tiba menjadi ragu lagi. Bukankah lebih baik memikirkannya lagi? Tidak pantas mempercayakan hal semacam ini pada Qiao Bai, kan? Biarkan aku pergi. Tanpa menunggu Presiden Huangzu menyesal, Qiao Bai setuju. Baiklah, kalau begitu aku serahkan urusan ini padamu. Situasi di Yancheng. Terdengar nada meminta maaf dalam suara Huangzu. Huangzu merasa sedikit bersalah saat mengira Qiao Bai baru saja menyelesaikan tugas Legiun keempat dan belum banyak beristirahat, tetapi harus bergegas ke Yancheng lagi. Namun siapa yang membuat Qiao Bai menjadi orang paling terkenal di kota New York? Setelah memutuskan untuk pergi, Huangzu mengirimkan semua informasi tentang Yancheng dan kota Hongtu ke Qiao Bai, termasuk daftar tim ekspedisi dari kota Hongtu dan semua detailnya. Qiao Bai tidak terburu-buru pergi, tetapi terlebih dahulu melihat semua benda itu satu persatu. Ngomong-ngomong, Angel, tolong periksa situasi kota Tanah Merah dan Yancheng. Ya, Tuan. Nama, malaikat mungkin terdengar biasa saja hari ini, tetapi Qiao Bai sama sekali tidak berniat bercanda dengan malaikat. Setelah memperoleh pemahaman umum tentang semua aspek, Qiao Bai memiliki gambaran yang jelas tentang kota Tanah Merah, Yancheng dan alam rahasia Tanah Merah, yang merupakan tanah terlarang di Tanah Merah. Hubungan antara ketiganya agak rumit. Namun, sebagai kota yang berdekatan dengan wilayah terlarang Tanah Merah, Yancheng bukannya tanpa keuntungan. Hanya saja, sebagian besar keuntungannya diambil oleh kota Tanah Merah itu sendiri. Hampir tidak ada informasi di internet tentang apa yang terjadi di daerah terlarang kota Bumi Merah. Paling banter, sejumlah warga Yancheng mengeluh di forum lokal bahwa tidak ada manfaatnya dan semua hal buruk menimpa mereka, dan mereka hampir bertengkar dengan warga di kota Hongtu yang bertetangga. Meskipun sekarang tidak jauh lebih baik, sentimen dan kebencian publik cukup mendidih. Bukan berarti Qiao Bai tidak ingin melewatkan kisah cinta benci ini, hanya saja isi bagian ini agak berlebihan, agak mencolok dan tidak bisa dilewati. Bagaimanapun, setelah membaca informasinya, Qiao Bai hanya memiliki pemahaman samar-samar tentang apa yang terjadi di daerah terlarang kota Hongtu dan apa sebenarnya gunung itu, dan hanya tahu beberapa patah kata saja. Namun kepalanya sudah penuh dengan urusan keluarga dan gosip. Qiao Bai mengusap dahinya. Sakit kepala. Atau kita pergi ke Yancheng dulu. Kita akan membicarakannya saat kita sampai di sana. Setidaknya setelah tiba di daerah setempat, ia akan dapat memahami informasi yang lebih banyak dan lebih berguna daripada apa yang dapat ia pelajari dari membaca informasi di sini. Tepat saat itu, Pak, kami menemukan alamat IP dari Yancheng, ide anggota keluarga yang sebelumnya bergabung dengan tim ekspedisi yang menjelajahi tanah terlarang kota Tanah Merah. Apakah Anda ingin menandainya dan menghubungi mereka? Qiao Bai, bukankah awalan dan baf ini kedengarannya agak berlebihan? Warga Yancheng, keluarga anggota tim ekspedisi. Apa yang mereka katakan? Tunjukkan padaku.
Sebuah postingan yang tidak mencolok tenggelam dalam berbagai diskusi dan pertengkaran regional didorong ke depan Qiao Bai dengan bantuan seorang malaikat. Apakah ada yang tahu tentang tim ekspedisi Bumi Merah? Ketika Anda mengekliknya, Anda akan melihat sebuah unggahan yang dengan sederhana dan penuh harap menanyakan situasi terkini tim ekspedisi Tanah Merah. Nadanya sangat santun, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa dia anak yang baik. Kebaikan. Bagus sekali. Ia tidak tahu bagaimana cara menangkap poin-poin utama atau menarik lalu lintas, sehingga tidak banyak orang yang menanggapi posting ini dengan serius. Hanya 3 pertanyaan saja yang ditanyakan bersama dirinya. Kemudian postingan itu dengan cepat menghilang dan tidak ada seorang pun yang membalas. Kalau saja malaikat itu tidak mengingatkan Qiao Bai mungkin akan mengabaikan postingan seperti itu yang tidak ada unsur peledaknya. Kalau judul postingannya diganti jadi mengejutkan. 7 video langsung beredar dari alam rahasia Bumi Merah, atau anggota tim eksplorasi Bumi Merah mempertaruhkan nyawa untuk mencuri rahasia, mungkin akan lebih banyak perhatian. Qiao Bai bergumam, sarana tidaklah penting, dan gelar partai bukanlah kuncinya. Asumsinya adalah jika seseorang membalas postingan dan semakin banyak orang melihatnya, semakin besar peluang Anda mendapatkan informasi yang diinginkan. Hasil akhir dari terlalu konvensional dan tidak menarik perhatian adalah dilupakan oleh semua orang. Qiao Bai menggelengkan kepalanya dan kemudian mengirim pesan pribadi kepada pemilik postingan ini. Qiao Bai, halo, apakah tim ekspedisi Bumi Merah sedang hilang? Bolehkah saya bertanya apa yang saya ketahui tentang situasi ini? Saya akan memasuki area terlarang Bumi Merah, dan mungkin saya bisa membantu Anda. Saya mengirim pesan, tetapi tidak ada tanggapan. Qiao Bai menduga pihak lain mungkin tidak melihatnya karena dia tidak berada di depan komputer, jadi dia tidak terburu-buru. Persiapannya hampir selesai. Semuanya sudah siap, tinggal berangkat. Kota Pingjun ke kota Hongtu. Setelah Qiao Bai memeriksa aplikasi telepon seluler, dia dengan tegas membatalkan perjalanan pesawat itu. Penunggang naga tahun cahaya sangat tegas. Kami melakukan apa yang kami katakan. Waktu adalah uang, kata Qiao Bai dengan tegas. Setelah melakukan reservasi, ditunjukkan bahwa Lightyear Dragon Express akan tiba dalam waktu 1 jam. Seluruh perjalanan akan memakan waktu 1 jam, dan ongkosnya akan mencapai ratusan ribu, bahkan hampir ratusan ribu. Jika Qiao Bai belum menghasilkan cukup uang, Qiao Bai tetap akan merasa buruk. Nanti aku pelajari dulu, siapa tahu bisa diganti, kata Qiao Bai sambil mendesah. Beberapa anggota Legiun keempat baru mengetahui masalah ini setelah Qiao Bai membuat pengaturan ini. Profesor Qiao Bai, Anda benar-benar tidak memperlakukan kami seperti anak buah Anda sendiri. Zhao Yan, yang seharusnya sangat sibuk, hampir berputar-putar di sekitar Qiao Bai, seandainya Anda memberitahu kami lebih awal. Aku tidak tahu tentang ini sebelumnya. Qiao Bai merentangkan tangannya dan berkata, insiden di Yancheng terjadi tiba-tiba. Kalau bisa, aku tidak ingin ini terjadi. Zhao Yan. Sangat bagus. Aku tercekik. Sungguh, tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi di Yancheng sebelumnya. Qiao Bai pergi dengan tergesa-gesa. Awalnya kami berencana mengadakan pesta perpisahan untuk Anda, Profesor Qiao Bai. Semua orang menantikannya. Lin Wentian mendorong Zhao Yan, yang menghalangi jalan di depan, ke samping dan berkata kepada Qiao Bai sambil mendesah. Qiao Bai tersenyum dan berkata, saya sangat menghargai kebaikan Anda. Saya pasti akan menebusnya jika ada kesempatan di masa depan. Inilah yang seharusnya kita katakan. Kesempatan ini pasti akan datang. Zhang Fanshan menggenggam tangannya, merasa tak berdaya. Kali ini, Legiun keempat berhasil dengan mudah melewati gelombang monster. Meskipun saya tidak bisa mengatakan 100% pujian diberikan kepada Qiao Bai, setidaknya 80% pantas mendapatkan pujian dari Qiao Bai. Semua prajurit di Legiun keempat berterima kasih kepada Qiao Bai. Jika Lin Wentian dan Zhang Fanshan tidak ada di sana,
mereka akan bergegas ke asrama Qiao Bai dan menarik Qiao Bai untuk merayakan bersama. Mendadak, kecelakaan itu datang terlalu cepat, membuat mereka lengah. Lin Wentian dan Zhang Fanshan, yang selalu melakukan segala sesuatunya dengan tertib, bahkan merasa sedikit menyesal. Nah, kali ini mereka seharusnya mendengarkan saran semua orang dan menyelesaikan semuanya lebih cepat. Terlepas dari sempurna atau tidak, setidaknya tidak akan ada penyesalan. Lei Mao di samping menatap Qiao Bai dengan penuh semangat, ingin bicara tetapi tak menemukan kesempatan. Matanya penuh penyesalan saat menatap Qiao Bai. Penuh kebencian. Aku ingin memanfaatkan jamuan perayaan nanti untuk diam-diam dan ragu-ragu bertanya kepada Profesor Qiao Bai apakah beliau juga boleh melihat legiun harimau taring guntur mereka. Kalau boleh, bagaimanapun, cobalah. Bagaimana Anda bisa tahu hasilnya jika Anda tidak mencobanya? Namun sekarang sudah jelas terlambat untuk mencoba. Terlambat. Ini sudah terlambat. Berkat Qiao Bai, mereka juga tahu betapa seriusnya keadaan darurat di Yancheng. Itu demam tinggi. Sudah hampir 12 jam. Bahkan dengan pengobatan, jika demam tetap ada, hal itu tetap dapat membahayakan otak dan tubuh penderitanya. Orang-orang ini harus diselamatkan dalam waktu sesingkat mungkin. Ini bukan lagi hanya dilema Yancheng. Lagi pula, siapa yang tahu bagaimana orang-orang ini terinfeksi? Apakah mereka yang belum terinfeksi akan terinfeksi lagi nantinya? Apakah ada prasyarat untuk demam tinggi dan dapatkah dicegah? Jika demam tinggi ini adalah demam virus, ada banyak sekali masalahnya. Mengapa? Mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Profesor Qiao Bai. Profesor Qiao Bai terbang dengan percaya diri. Mereka percaya bahwa pertanyaan apapun yang terkait dengan makhluk luar biasa tidak akan sulit bagi Profesor Qiao Bai. Qiao Bai yang merinding di sekujur tubuhnya karena ditatap oleh tatapan mata yang terlalu percaya itu, berkata, tampaknya dia benar-benar tidak bisa bertahan di legiun keempat bahkan semenit pun. Kota Bumi Merah. Ini sungguh, tim ekspedisi Bumi Merah belum menemukannya. Seorang pria botak paruh baya mondar-mandir di ruangan itu, kepalanya bermandikan keringat dan raut wajahnya tampak sangat cemas. Pria ini adalah Sikang, Presiden Aliansi Penjinak Binatang Kota Bumi Merah. Tim ekspedisi Bumi Merah adalah tim ekspedisi yang sangat terkenal di Kota Bumi Merah. Setiap Beastmaster di dalamnya setidaknya adalah Beastmaster tingkat 2. Hal yang paling penting adalah mereka memiliki pemimpin Beastmaster tingkat 6. Ini sudah merupakan kekuatan tempur yang cukup luar biasa untuk sebuah tim sipil. Oleh karena itu, tim ini mampu menduduki nama paling istimewa, Tanah Merah, di Kota Tanah Merah dan menjadi tim ekspedisi yang paling ingin diikuti oleh para Beastmaster di Kota Tanah Merah dan beberapa kota sekitarnya. Setahun yang lalu, Sikang menyewa tim Bumi Merah untuk menjelajahi dan mengembangkan bagian dalam tanah terlarang Bumi Merah. Dia juga menghabiskan sejumlah besar uang untuk secara khusus menunjuk seorang Beastmaster tingkat 6 untuk mengambil tindakan. Hasilnya bagus. Setahun kemudian, mereka berhasil memperluas jangkauan kabut sebesar 1%. Jangan meremehkannya, itu hanya 1%. 1% dari alam rahasia Tanah Merah ini dapat memberi Kota Tanah Merah manfaat yang jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Yang membuat Sikang semakin bersemangat adalah ketika tim ekspedisi Bumi Merah memberitahunya bahwa mereka telah menemukan gunung besar di dalamnya. Dari kejauhan, Anda dapat merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari arah gunung. Gunung, kekuatan yang kaya. Mata Sikang berbinar saat itu. Apakah ini irama penemuan ranjau merah? Anda tahu, setelah bertahun-tahun, jumlah biji merah sumber daya bermutu tertinggi yang telah ditambang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sumber daya bermutu lain, dan tidak bernilai di pasaran. Jika biji merah dapat ditemukan, meski hanya 100 kg, Kota Hongtu bisa mendapat keuntungan besar. Sikang tidak ragu untuk terus mempekerjakan tim ekspedisi Bumi Merah untuk menjelajahi dan mengembangkan pegunungan tersebut. Secara teoritis, demi asuransi dan keselamatan, dibutuhkan waktu setidaknya 1 tahun,
dan 2 tahun bukanlah suatu yang berlebihan. Tetapi, memikirkan hal ini, si Kang merasakan rasa pahit di mulutnya. Menyesal, menyesal, menyesal. Sudah terlambat untuk menyesal. Selain itu, masalah ini dengan cepat menjadi masalah besar, dan semua yang dilakukan si Kang sebagai ketua aliansi penjinak binatang kota Bumi Merah tidak dapat lolos dari penyelidikan. Pikiran bahwa dia tiba-tiba disalahkan, itu tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai kesalahan, tetapi singkatnya, dia tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang berat, yang membuat si Kang hampir kehabisan napas. Siapa saja Beastmaster dan profesional tingkat tinggi di sini? Si Kang bertanya satu demi satu. Seorang wanita muda berpenampilan biasa saja, bertubuh biasa saja, dan secara keseluruhan penampilannya biasa saja, seolah-olah dia bisa tersesat di tengah keramaian, mendorong kacamatanya ke atas. Belum ada kabar mengenai tim ekspedisi Bumi Merah. Kemungkinan kecelakaan sangat tinggi. Kami masih berusaha menemukan mereka. Para Beastmaster yang datang ke sini adalah Tuan Jundu dan Nona Hui, serta 3 Beastmaster tingkat 7 lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, si Kang mulai menderita infak miokat. Tuan Kointreau, Nona Hui, sambil memegang hati itu, si Kang sudah memikirkan di mana dia ingin dimakamkan setelah kematiannya. Oh, kalau masalah ini tidak dapat diselesaikan, dimanapun ia dikubur, kemungkinan besar ia akan dilempari telur busuk. Ya, wanita muda itu sama sekali tidak peduli dengan perasaan si Kang dan terus melaporkan daftar orang-orang yang datang. Mendengar nama yang familiar, si Kang tertegun. Profesor Kiao Bai. Si Kang tertegun sejenak. Lalu segera menyadari siapa orang itu. Bukankah dia dari Legiun keempat? Kok dia ada di sini juga?